Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat wal afiah. Dan salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau sampai ke nanti akhir zaman, mendapat syafaat beliau, tolongan beliau, dan dimasukkan di dalam surga bersama beliau ya rabbal alamin. Kita masuk di bab Rukun Tasi at-tasyahudul akhir, rukun yang ke-9, yaitu tasyahud. Tasyahud ada dua, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Di mana tasyahud awal itu hukumnya sunnah, adapun tasyahud akhir itu hukumnya wajib. Tapi tasyahud awal sunnahnya ab'ad, yaitu sunnah yang apabila ditinggalkan lupa maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Tapi jika seandainya lupa sama sekali, maka sholat tersebut sah dan tidak perlu sujud sahwi jika seandainya sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru ingat bahwasanya lupa tasyahud awal. Udah, artinya sholat tersebut dihukumkan sah. Karena tasyahud awal itu hukumnya sunnah, tapi sunnahnya ab'ad. Jika seandainya ingat pas sebelum salam ingat, maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Tapi tasyahud akhir itu berbeda. Tasyahud akhir itu hukumnya wajib. Maka di sini dikatakan wasummiya tasyahudan li'anna fihi dzikra syahadatain. Yang pertama, kenapa dikatakan tasyahud? Karena menyebut dua kalimat syahadat. Kemudian hukum tasyahud tersebut yang pertama mura'atu hurufiha, untuk menjaga huruf-hurufnya. Kemudian mura'atu tasydidatihi, yaitu menjaga tasydid daripada tasyahud tersebut. Seperti 5 di tempat yang ada tasydidnya, khamsu tasdidat fi akmalihi fi 4 kalimat. As-salatu at-tayyibatu assalamu alaika, kemudian assalamu alaina. Jadi at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Itu sempurna tasyahud. Kalau disingkat, dia sangat sedikit sekali, ya, bisa cukup dengan at-tahiyatu lillah, tahiyatu lillahi mubarakatusnya tidak usah dipakai, bisa at-tahiyatu lillah, assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina. Itu singkat. Aqallu wa akmaluhu tadi at-tahiyyatul mubarakatus shalawat, itu sempurnanya.
Nah, maka yang perlu kita jaga ada kalimat tahiyat tersebut, yaitu kalimat at-tahiyatul, itu kalimat penyempurnaan diri kita, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Isra Mi'raj. Beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan at-tahiyatu lillahi barakatuh. Kemudian Allah menjawab assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, agak masih kurang ya Allah. Aku kepengen juga hambaku ini engkau salami ya Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Nabi yang selalu ingat kita. Dimanapun tempat yang dipikirkan itu umatnya, dimanapun tempat. Nabi sallallahu alaihi wasallam susah, umat yang diingat. Lebih-lebih senang. Senang apalagi. Bahkan di penghujung hayat pun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hanya diingat itu umatnya. Buktinya ketika sakaratul maut, malaikat Israel izin kepada Nabi Muhammad untuk dicabut nyawanya. Lalu Israel mengatakan, "Idzan li ya Muhammad an aqbida ruhak." Ya Rasul, izinkan aku untuk mencabut nyawamu. Karena aku diperintahkan Allah. Kalau Nabi Muhammad pakai izin. Kalau kita tak pakai izin. Ya. Hari itu tak pakai izin. Ya, jadi kalau Nabi SAW berbeda, izin dulu. Kalau Nabi Muhammad tidak izin kan udah, karena pilihan ini. Kalau kata Nabi SAW, hai Israel, kalau itu sudah perintahnya Allah, silahkan untuk kau cabut nyawa. Baik ya Rasulullah. Kemudian dicabutlah nyawa Nabi SAW. Baru sedikit, karena roh itu kan keluar dari kaki dulu, terakhir baru sampai keluar. Makanya matanya orang yang meninggal itu agak jelalatan belakang gitu. Karena dia melihat rohnya. Kalau dia melihat rohnya itu tempatnya baik, maka dia senyum. Tapi kalau dia melihat rohnya itu tempatnya jelek, maka dia agak sedikit cemberut. Ya. Tapi saya pernah tengok Ustadz, mayat itu cemberut mukanya. Memang dasar muka dia begitu. Ya, jangan antum tengok-tengok mayat ini cemberut, ini ahli, ini mandang tempatnya kata. Memang muka dia macam gitu. Jadi begini, maka dikatakan syahid. Dia itu syahid, dia itu menyaksikan. Dia menyaksikan di mana tempatnya. Makanya ada ayat yang berbunyi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai ruh yang selamat, ayo masuklah engkau, ruh yang tenang. Maka kembali ketika ruh dicabut, dia tenang, senyum dia, tahu. Maka dari pelan dari bawah, bagi orang sejuk dulu kakinya, lepas baru. Dan Nabi SAW merasakan sedikit saja, langsung agak sedikit kesakitan. Lalu Nabi bertanya kepada Israel, stop dulu Israel. Yang dipikirkan itu bukan sakitnya Nabi Muhammad. Nabi SAW mengatakan, hai Israel, seperti inikah sakitnya engkau mencabut nyawa umatku? Lalu Israel mengatakan, ya Rasul, ya Muhammad, aku tidak pernah menyabut nyawa seseorang selembut ini. Ini yang paling lembut ya Rasulullah. Nabi mengatakan, ya Israel, ini paling lembut. Iya ya Rasulullah. Lalu Israel mengatakan, lalu Rasulullah SAW mengatakan, wahai Israel, berhenti sebentar, izinkan aku untuk berdoa. Aku ingin minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah,
biarkan aku yang menanggung sakitnya sakaratul maut umatku. Biarkan aku ya Allah, biarkan aku yang sakit, asalkan jangan pernah kau sakiti umatku. Biarkan aku ya, limpahkan semua rasa sakit itu kepadaku, karena aku merasakan begitu sakitnya sakaratul maut. Limpahkan kepadaku ya Allah. Udah meninggal pun yang diingat itu kita. Itulah Nabi SAW. Ketika Nabi SAW diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kunci surga, kunci akhirat, kunci dunia, keinginan dunia, apa semuanya, Nabi SAW sama sekali tidak tergoyahkan. Cuman satu, ya Allah, aku minta kepadamu, jangan sampai kau hinakan umatku nanti di yaumil qiyamah. Udah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala katakan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, apa yang kau pinta, maka aku akan berikan. Apa? Sal, pintalah kepadaku. Idfa' ra'sak. Angkat kepalamu dan kau pinta apa yang kau inginkan. Aku akan berikan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Allah, satu, aku tidak ingin umatku satu pun kelak nanti masuk ke api neraka jahanam. Hanya itu ya Allah. Aku tidak mau lihat umatku sakit. Nah, inilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat cinta kepada kita. Dimanapun tempat ingat kita. Tapi sebaliknya kita selalu membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menangis. Itu kita. Perbuatan kita, maksiatnya kita, semuanya. Jadi kiriman apa kita sebagai umatnya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kirimannya itu tidak baik terus. Jadi cukuplah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menangis di dunia dulu karena kita, jangan buat beliau nangis itu di akhirat karena kita. Makanya Habib Umar, guru kami, beliau mengatakan tidak usah muluk-muluk dalam beribadah. Tidak usah muluk-muluk dalam beribadah, niat dalam beribadah. Kalau ditanya orang, kau ibadah tuh pengen apa? Kau ini pengen apa? Kata Habib Bana Umar, guru kita, engkau berdakwah apapun yang kau lakukan, cukup satu saja. Satu aja niat. Buat hati Rasulullah itu tersenyum. Udah. Buat nabimu itu tersenyum. Cukup. Tidak usah minta, saya kepengen jadi orang soleh, pengen jadi orang alim, pengen ini. Apa yang kita lakukan, amaliyah ibadah kita, satu ya, agar Rasulullah tersenyum. Udah. Kuncinya dunia akhirat itu satu, Rasulullah. Kalau Rasulullah itu tersenyum, sudah. Allah senyum, Allah senang, karena Allah letakkan ridhonya itu ada pada dia, Nabi Muhammad. Orang cinta sama Allah, tapi tidak cinta kepada Rasulullah, Allah tidak terima. Kan begitu? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Tidak mau Allah. Orang mengatakan aku ma'rifat kepada Allah, tapi tidak kenal sama Nabi Muhammad, bohong. Dan Allah tidak terima. Cintanya bertepuk sebelah tangan, bergayung tidak bersambut. Yang katakan cinta, aku cinta kepada Allah, tapi tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Jalannya Nabi Muhammad tidak diikuti, tidak bisa. Melanggar Al-Quran. Ya, boleh mengatakan cinta, tapi sabar dulu. Cinta itu harus disambut. Kita cinta, aku cinta kepada seorang wanita cantik ini, kita bilang I love you, dia diam ya. Tidak katanya. Apa? Kan begitu. Dia harus bersambut, I love you too. Kan begitu. Harus ada. Ini enggak. Nah, sama mengaku cinta kepada Allah, tapi tidak cinta kepada Nabi Muhammad, enggak bisa. Allah letakkan cintanya itu ada pada Nabi Muhammad. Jadi pintunya itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam ilmu tasawuf itu ma'rifatullah dan ma'rifatul Nabi Muhammad. Ma'rifatul Muhammad dan ma'rifatullah. Ma'rifatullah, iya. Ma'rifatul Nabi Muhammad, yaitu dengan syariat. Inilah syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kembali lagi dalam tasyahud itu ada satu kewajiban. Katakan di sini, wa yajibu an yajlisa fi akhir salatihi litasyahud.
Tasyahud akhir itu suatu yang wajib. Ya. Ayajlisa mutawarikan illa idza kana alaihi sujudu sahwi fayaftarishu fa idza sajada li sahwi tawarruk wa sallam. Nah, bentuk tasyahud akhir itu berbeda pada tasyahud awal. Tasyahud awal itu iftirash, tasyahud akhir itu tawarruk. Artinya dia langsung duduk di tempat duduknya tadi, tidak di atas kaki. Kalau tasyahud awal kan duduk di atas kaki. Kalau ini tidak. Ya seperti biasa. Kecuali posisi kita ingin sujud sahwi. Nah, itu menunjukkan atau kita itu posisinya dalam keadaan masbuk. Jadi kalau Bapak itu masbuk, jangan Bapak tuh duduk begini. Dengan misalkan kita masbuk. Ya. Berarti kan kita mau naik lagi kan? Nah, imam kan tasyahud akhir. Imam pasti begini. Nah, posisi kita tidak boleh begini. Posisi kita begini. Ya, tiras begini. Apa faedahnya ini? Kenapa duduk begini tiras? Jadi nanti kalau ada yang di belakang ini mau ikut, dia tahu. Oh, ini mau nambah lagi. Nah, dia kan ketinggalan tuh. Maka begini. Atau memang posisi kita ingin sujud sahwi tadi. Kita lupa tasyahud awal atau lupa kunut. Jadi posisinya begini. Jadi dia tidak begini. Nanti gini baru dia kunut. Ya boleh-boleh saja. Tapi afdalnya dia untuk iftirash dulu. Nah seperti ini. Nah, nanti baru dia sujud sahwi. Setelah sujud sahwi selesai, nah, baru dia begini, baru salam. Sama ketika posisi kita masbuk juga seperti ini. Nah, ini menunjukkan kita posisi dalam keadaan masbuk. Dia lebih memudahkan orang yang ingin mengikuti kita. Kemudian wajib an yaqra'a tasyahhud wa lahu iddatu sighah waradat an sayyidina Rasulillah wa nadhkur minha hasnain. Tasyahhada sayyidina Ibnu Mas'ud wa tasyahhada sayyidina Abdullah bin Abbas. Tasyahhud itu ada dua. Tasyahhud itu ada dua riwayat. Jadi yang mana selama ini kita gunakan tasyahud itu? Tasyahud itu ada dua riwayat. Ada tasyahud Abdullah bin Mas'ud, ada tasyahudnya Abdullah bin Abbas. Ya. Tasyahud itu ada tasyahud Abdullah bin Abbas, ada tasyahud Abdullah bin Mas'ud. Fa'an Sayyidina Abdullah bin Abbas, tasyahudnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tasyahud kama yu'allimuna suratu minal Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, aku diajarkan Rasulullah tasyahud itu seperti aku diajarkan ayat-ayat yang seperti ayat Al-Qur'an. Jadi sering Rasulullah mengajarkan. Karena Abdullah bin Abbas ini kan levelnya itu memang sepupunya Nabi, dia tapi kecil, posisinya kecil, anak kecil. Makanya Abdullah bin Abbas ini adalah salah satu sahabat alim. Abdullah. Karena dulu itu ada Abdullah ada Abdullah bin Abbas, anak-anak kecil yang hebat-hebat itu ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Mas'ud. Jadi ini anak-anak kecil yang sudah dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, regenerasi. Makanya kita harus punya regenerasi dalam membangun Islam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Tidak boleh kita kekeh dengan kita sendiri karena kita bakal mati. Misal dalam bentuk masjid, pesantren, apalah bentuknya, dia harus ada regenerasi, harus ada anak mudanya. Tidak bisa kita egois dengan kitanya, tidak bisa. Harus ada. Nah, Nabi SAW udah mempersiapkan itu. Abdullah bin Abbas kecil-kecil, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar, namanya Abdullah juga, orang fakih hebat, kecil-kecil udah dididik. Sayyidina Ali, anak-anak muda. Nah ini generasi. Ada lagi sahabat yang bernama anaknya Zaid bin Harisah, siapa? Usamah bin Zaid, kecil-kecil loh sih. Nabi SAW meninggal ini anak-anak ini umur belasan tahun, tapi didikan Nabi Muhammad belasan tahun udah jadi orang hebat deh, jadi fakih semua ini, alim. Nah inilah Nabi SAW. Nabi hebat. Nabi udah pikirkan untuk kedepannya.
Di antaranya salah satu jawaban kepada orang-orang yang mengatakan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah dikatakan masih kecil, kan begitu. Ini tidak ada urusan, ini urusannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di balik itu kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu Sayyidah Aisyah itu orangnya wanita yang pintar. Makanya di antara salah satu periwayat hadis yang paling banyak itu masuk dalam kategori Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin. Jadi Siti Aisyah itu dia punya memori hebat, ingatannya kuat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi dia untuk apa? Untuk mengajarkan kepada para wanita-wanita lebih mudah. Kan kalau wanita itu bertanya kepada sahabat yang laki-laki kan tidak enak, terutama dalam bab yang sifatnya agak sedikit berhubungan dengan pribadi wanita tersebut. Jadi dia harus bertanya kepada siapa? Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah lebih lama. Makanya Sayyidatuna Aisyah itu ditinggal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan muda, dan beliau habiskan umurnya dalam berdakwah, meneruskan perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang kaderisasi Nabi Muhammad itu kuat. Jadi hebatnya seseorang itu apabila dia ada kader. Kalau dia tidak pernah mengkader itu tidak hebat, tidak hebat. Tapi kalau dia punya kader itu hebat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantara salah satunya Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan tasyahud ini. Abdullah bin Abbas itu langsung dapat doa langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia tentang agama, wa alimhu ta'wil, dan fahamkan dia tentang ta'wil Al-Quran. Ada satu kitab tafsir namanya Tafsirul Mikbas ala Abdullah bin Abbas. Seluruh ulama tafsir itu tidak berani menafsirkan alif lam mim atau toha atau yasin. Seluruh ulama tafsir hanya berkata wallahu a'lam bimuradih. Hanya Allah yang tahu maksud daripada alif lam mim. Tapi Abdullah bin Abbas enggak. Abdullah bin Abbas berani menafsirkan ayat ini, mentakwilkan huruf-huruf ini. Apa beliau katakan? Alif lam mim. Alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasin. Siapa yang berani mengartikan Yasin? Enggak ada. Yasin di situ diartikan oleh Abdullah bin Abbas adalah Nabi Muhammad yang dimaksud. Ya itu ya ayyuha, sin itu al-insan. Singkat jadi Yasin. Ya ayyuhal insan. Siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi takwilnya Abdullah bin Abbas itu takwil yang tinggi. Tapi para ulama tidak berani, karena hanya Abdullah bin Abbas yang mampu untuk mentakwilkan huruf-huruf ini, seperti Toha. Siapa yang dimaksud dengan Toha? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan daripada Abdullah bin Abbas ini. Nah, itu sedikit riwayat tentang Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tasyahud. Di riwayat yang lain ada juga Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi menggonceng Abdullah bin Abbas. Bahasanya dengan menggunakan kalimat ya ulam. Nah, ini ada satu motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kita takut. Hidup di dunia ini jangan banyak takutnya. Jangan pesimis. Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Abdullah bin Abbas, ya ulam. Abdullah bin Abbas waktu itu masih kecil. Wahai anak kecil, bahasanya. Bahwasanya jangan pernah kau takut kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkanmu. Manusia tidak menginginkan, tapi kalau Allah yang menginginkan, maka hal itu pasti akan kau capai. Tapi sebaliknya, walaupun manusia ini
mendukung untuk membantumu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkanmu, maka tak akan pernah bisa. Maka serahkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlalu banyak berharap kepada manusia, banyaklah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas mengatakan, aku diajarkan tasyahud itu seperti aku diajarkan Al-Qur'an. Apa tasyahudnya? Ya. Tasyahudnya Abdullah bin Abbas, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Berarti selama ini tasyahud yang kita gunakan adalah tasyahudnya Abdullah bin Abbas. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Nah, seperti apa tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud? Tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud berbeda. Kunna idza shallaina khalfan nabi. Ya, kami ketika salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu qulna, kami diajarkan, assalamu ala Jibril wa Mikail, assalamu ala fulan bin fulan. Faltafata ilaina Rasulullah SAW faqala innallaha huwas salam fa idza shalla ahadukum falyaqul. Nah ini Bu, Bapak, salawatnya tahiyatnya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat kecil, Pak, badannya kecil, tukang bawa siwaknya Rasulullah dan sandalnya Rasulullah. Ya. Jadi Nabi itu semua tuh udah ada yang megang, tukang pegang sendal, tukang bawa siwak, tukang bersihkan siwaknya Nabi SAW. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini kerjaannya itu. Ya. Badannya kecil. Pernah suatu hari Abdullah bin Mas'ud itu naik pohon. Ya, lalu sahabat lihat kaki Abdullah bin Mas'ud itu kecil. Ketawa, ada sedikit ketawa itu. Ketawa lucu, bukan ngejek, lucu. Lihat, apa kata Rasulullah SAW, langsung bela Abdullah bin Mas'ud. Kau tahu, kata Rasulullah, satu kaki Abdullah bin Mas'ud itu kalau ditimbang itu lebih berat daripada gunung Uhud pahalanya. Satu kaki. Ya. Itulah tak boleh kita itu mengucilkan sahabat. Apa kata Imam ahli tasawuf mengatakan, Imam Yazid al-Bustami, dia mengatakan debu yang ada pada sahabat, waktu ketika mereka berperang, yang menempel di jubahnya para sahabat itu, jika seandainya ditimbang dengan ibadahnya seseorang yang wali sekalipun, wali yang paling tinggi lah di dunia ini, yang pernah hidup di dunia ini, wali hebat, ditimbang dengan debunya yang sahabat, itu belum bisa mengalahkan debunya sahabat Nabi SAW. Jangan tanya amal ibadahnya, debunya saja tidak akan pernah bisa menandingi. Maka yang mengatakan bukan debu yang di baju, tapi yang di sandalnya. Itu belum bisa menandingi sahabat Nabi SAW. Makanya ketika ada orang yang mencaci sahabat, ada orang yang membenci sahabat Rasulullah SAW, kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah tidak akan pernah terima. Karena sudah dinas dalam Al-Quranul Karim, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridhai dia dan dia meridhai Allah Subhanahu wa taala. Udah cukup. Bagi kita sudah cukup. Kita belum tentu Allah ridho dengan kita. Belum ada jaminan. Tapi kalau para sahabat, Al-Quran sudah berkata, radhiyallahu anhum wa radu an. Udah cukup. Ya. Jadi tidak boleh lidah kita untuk mencaci para sahabat Rasulullah SAW. Kalau nanti melihat di YouTube apa semuanya ada sahabat-sahabat yang dicaci, taulah itu aliran-aliran sesat, aliran-aliran yang bukan diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu kaum-kaum Syiah, kaum-kaum yang benci dengan para sahabat Nabi SAW, hanya karena politik yang mereka bangun sehingga mereka menghancurkan Islam, ingin
menghancurkan Islam dari dalam. Jadi mengatakan dialah orang yang paling mengatasnamakan ahlul bait, mengatasnamakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hina Sayyidina Utsman, dia hina Sayyidina Umar. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam benci dengan Sayyidina Utsman, tidak mungkin Nabi menikahkan putrinya kepada Sayyidina Utsman. Tidak mungkin. Dua putri Rasulullah, satu meninggal Ruqayyah, Ummu Kulsum, kemudian dinikahkan lagi dengan Zainab. Dua. Makanya Sayyidina Umar itu bergelar dengan Zinnurain, dua cahaya. Diapit dengan dua cahaya. Kenapa? Dapat dua putrinya Rasulullah. Satunya meninggal, langsung dikawinkan lagi dengan yang satunya. Kalau Rasulullah SAW tidak suka, tidak mungkin ibunya mau mengawinkan anak. Pasti kan suka sama. Kalau satu terjebak berarti alamak terjebak aku ini, tak mungkin ngasih lagi yang satu. Berarti Rasulullah cinta sama Sayyidina Utsman. Lalu mereka datang hanya untuk menghina Sayyidina Utsman, menghina lagi Sayyidatuna Aisyah, ayahnya yang dihina, Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah SAW, kalau kita berpikir secara logika, ketika dia menghina Sayyidah Aisyah, berarti bahasanya itu akan mengatakan Nabi itu salah pilih istri. Kan begitu? Masa iya Nabi salah pilih istri? Kan tidak mungkin. Hasya wa kalla, tidak mungkin. Nah, ini paham-paham seperti ini ada beberapa tempat yang sudah mulai masuk. Nah, ini harus kita bentengi. Benci dengan para sahabat Nabi SAW yang dikenal dengan Rafidhah. Atau bahasa kerennya itu Syiah. Nah, itu. Kemudian bagaimana salawatnya Abdullah bin tahiyat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, at-tahiyatu lillah wassalatu wattayyibatu assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, fa innakum idza qultumuha asabat kullu abdin sholihin fis sama' wal ardh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi hampir sama, hanya berbedanya at-tahiyatu lillah wassalatu wattayyibat. Hanya berbeda di kalimat itu. Kalau kita at-tahiyatul mubarakatus shalawatut tayyibatu lillah. Kalau yang Abdullah bin Mas'ud at-tahiyatu lillah wassalatu wattayyibat. Langsung assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Fabi ayyi tasyahudin sabitin an Rasulillah qara al-musalli ajza'aha wa la yajuzu an yaqula assalamu 'alan nabi. Yang terpenting dalam tasyahud itu jangan sampai kita mengucapkan salam kepada Nabi tidak menggunakan kaful khitab. Nah, itu berhati-hati. Misalkan assalamu 'alan nabi, bukan assalamu alaika ayuhan nabiyyu. Jadi tidak ada huruf kafnya di situ, itu tidak sah. Dia wajib menggunakan kalimat assalamu alaika ayuhan nabiyyu. Tidak bisa assalamu alan nabiyyu, tidak bisa, karena di situ tidak adanya penghormatan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasabata anil Qasim bin Muhammad an ammatihi sayyidatuna as-sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kanat taqul idza tasyahadat assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Riwayat Sayyidah Aisyah mengatakan ketika keponakan beliau yang bernama Qasim bin Muhammad mendengar Sayyidina Aisyah apabila bertasyahud, beliau mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Dia tidak boleh menggunakan kalimat assalamu alaihi, nggak boleh juga. Assalamu alaihi, nya, hi itu kan artinya nya. Kalau ka itu artinya engkau. Ada di depan begini. Jadi disitulah menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada di hadapan, ada di tengah-tengah kita. Bukan Nabi kan di Madinah. Iya, Nabi di Madinah. Ya. Jasadnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, tapi rohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagaikan matahari. Bagaimana
Maksudnya matahari iya satu, tapi bisa menyinari semua. Di mana tempat, siapapun akan dapat sinarnya matahari. Dialah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalimatnya assalamu alaika, bukan assalamu alaihi, bukan salam kepadanya yang di sana, enggak, tapi yang di depan hadapan. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu sini dikatakan li'anna qaula sahabiyun ala fardhi thubutihi anhu la yunsah qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam kama huwa muqarrar fi ilmi al-usul. Sini dikatakan bahwasanya riwayat assalamu alayka ayuhan nabiyyu wala yajuzu an yaqula assalamu ala nabi, enggak boleh, atau assalamu alayka badal yang wajib disebutkan assalamu alayka ayuhan nabi. Wa amma ma jaa fi riwayatin an sayyidina Abdullah bin Mas'ud ghairi min annahu ghairu lafzah assalamu alayka ayuhan nabi qauli assalamu ala nabi fa hiya riwayatun syah. Baik, di sini fasahihul mukhtar fi tasyahhud. Nah, kita ingin mengambil pendapat yang terpilih. Pendapat yang terpilih itu pendapat yang lebih kuat dari segi sanad, maka diambillah sanad fasahihul mukhtar fi tasyahhud ba'da hadzal bayan an yaqula al musalli at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibah lillah assalamu alayka ayuhan nabiyyu assalamu alayna wa ala ibad assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah. Bahkan ada tambahannya wahdahu la syarikalah, ada tambahannya bahkan. Jadi dikatakan waqad rajjaha tasyahada Abdullah bin Abbas alladhi fi isbatul lafdhul mubarakah ala tasyahhudi ghairihi as-sahaba li ziyadati hadzal lafdh wa dzalika li annahu muwafaqa liqaulihi ta'ala fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Nah, jadi tasyahudnya Abdullah bin Abbas itu lebih dikedepankan daripada tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud, karena dari riwayat dan adanya ayat suci Al-Quran dalam surah An-Nur ayat 61 ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk memberikan salam, fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah. Ada tahiyah, ada kalimat tahiyahnya. Kemudian indillah mubarakatan thayyibah. Nah, di sini ada kesamaan tahiyatnya Abdullah bin Mas'ud riwayatnya itu dengan Al-Qur'anul Karim. Sesuai dengan perintah Allah, ada kalimat tahiyatnya, ada kalimat mubarakahnya, ada kalimat at-thayyibahnya. Kan begitu. Tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Tahiyat itu artinya penghormatan. Makanya di dalam salam, apabila orang itu mengucapkan salam kepada kita hanya menggunakan kalimat assalamualaikum, Allah perintahkan pada kita untuk menjawabnya dengan sempurna. Fahayyu bi ahsana minha. Misalkan dia bilang assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sempurna. Kadang-kadang kan di WA kan begitu, mungkin dia malas ya. Assalamualaikum waalaikumsalam gitu. Nah, tidak apa-apa, kita tetap tambahkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sekarang udah gampang lah, ada stikernya udah. Assalamualaikum, jawab lagi waalaikumsalam. Udah ada stikernya. Kalau dulu mungkin masih capek-capek pakai nulis kan gitu. Kalau stikernya masih tidak dipakai ya berarti malas betul lah tuh orang. Yang mengucapkan salam paling malas. Tapi lebih sempurnanya sebenarnya itu pakai tulis. Itu sempurna. Assalamualaikum. Kadang-kadang beda. Kita nerimanya WA-nya itu beda. Kalimatnya dengan assalamualaikum itu kadang beda. Apalagi sifatnya formal gitu. Nah, yang kita ajak bicara siapa gitu. Itu gunakan dengan tulisan. Tapi terakhir asyhadu alla, kita baca riwayat yang sempurna. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selama ini kita baca hanya asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan begitu. Tapi sebenarnya riwayat yang sahih, yang mukhtar terpilih adalah dengan menggunakan ditambah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah itu dengan riwayat yang sangat terpilih. Tidak jadi masalah, artinya dengan riwayat yang ada ya, itu sudah cukup. Takutnya keder juga nanti, ribet nanti karena sudah terbiasa dengan tasyahud yang selama ini kita ucapkan. Maka di sini dikatakan ada mulahan al-mukhillu bil ma'na, untuk berhati-hati mengucapkannya agar tidak terlalu bermain-main dengan apa namanya itu, goyang-goyangannya itu, iramanya, pakai irama tapi bisa merubah arti, itu berbahaya. Kadang-kadang kita ini tajwid mengikuti irama, bukan irama yang mengikuti tajwid. Karena kan rusaknya itu karena iramanya kita seharusnya tak panjang jadi panjang. Jadi tajwidnya itu hilang. Jadi tajwid mengikuti irama tadi. Jadi seharusnya irama yang mengikuti tajwid. Tajwidnya tidak boleh dibuang. Tajwidnya hilang. Kemudian an yusmi anafsahu an ya'ti bihi qaidan. Hendaklah dibaca, wajib dibaca dalam keadaan duduk. Kemudian wajib dia membaca itu dia yang wajib mendengarkan, bukan orang lain. Ketika dia sudah mendengar, itu sudah cukup. Tidak perlu terlalu keras. Justru nanti kalau terlalu keras, apabila mengganggu orang di sebelahnya, justru nanti malah dosa. Ya. Kemudian kalau tasyahud at-tahiyatu lillah. Ya. Ini paling sedikitnya tasyahud nih. At-tahiyatu lillah, salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dah. Kemudian salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kalimatnya at-tahiyatu lillah, udah cukup. Kalau tadi kan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah assalamu alaika, itu sempurna. Simpelnya at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian nanti salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Cepat benar gak Ustadz nih sembahyang? Nah itu Ustadz pakai kilat tadi itu, ngambil yang wajib. Bisa mungkin kalau seandainya tarawih, apa pula cepat benar Ustadz nih, bawa gak kita at-tahiyatu lillahi mubarak, dia udah assalamualaikum warahmatullah, assalam, macam mana bacanya? Bapak Ibu tak usah bingung, mungkin ini Ustadz, nah ini yang diambil yang wajib. Antum baca at-tahiyat pakai tasdidnya pakai lama lagi, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ustaz lancar, pakai yang pendek lah, lancar pakai yang pendek gitu. At-tahiyatu lillah, salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, assalamualaikum warahmatullah. Enggak kan antum baru baca at-tahiyatu lillah, panjang benar, pakai sholawat ibrahimiyah gitu. Mana nak nyamakan ustaz nih? Kan begitu. Nah ini ustaz yang ustaz kilat nih, ya, makanya jangan ke ustaz tuh kadang-kadang disuruh cepat-cepat oleh imam. Kalau dia mau cepat, dia bisa lebih cepat lagi. Yang begitu. Antum tegopo-gopo nanti ngejarnya. Saya ingat betul Ustaz Anas itu, Syekh Anas. Dia imam tarawih. Habis dapat 2 rakaat, ada bapak tuh agak tua. Menjawil. Ustaz, kalau bisa cepat sikit. Mana serah beliau nih? Beliau cerita sama saya, dia kan napasnya panjang lagi kan, beliau suaranya kan bagus, napasnya panjang, habis Fatihah dihantamnya pakai satu napas,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu ambil yang wajib-wajib ya. Orang mana tadi itu? Allahu akbar. Orang dia kan tiga. Oh. Udah assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Habis itu kena jawab lagi. Ustaz, pelankan sedikit kata dia. Tadi suruh cepat, ini suruh pelan pula ada kata dia. Maka jangan enggak ditegah-tegah benar kan gitu. Giliran cepat mau pusing kepala. Insyaallah. Ya. Yang penting standar. Ya. Wa alaina wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah jam 6 dah. Nanti ada pembahasan sedikit tentang tasyahud, yaitu ketika menunjuk menggerak-gerakkan tangan. Itu ada beberapa riwayat dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Ada yang tanya? Assalamualaikum. Pak Haji, silakan. Dalam bacaan mulai tasyahud ini ada yang saya lihat tuh ada yang menutup jari langsung, ada sesudah membaca 2 kali masakan, dan ada juga dari telunjuk itu digerak-gerakkan. Dari 3 macam ini mana yang lebih baik, lebih benar, termasuk wajib, sunnah atau makruh? Ya, assalamualaikum. Untuk minggu depan, mana ditanya? Saya baca aja sini hadis sedikit tentang menggerak-gerakkan tangan. Biar simpel jawabannya. Sini dikatakan yustahabbu lil musalli an yada'a yadahu al-yumna fi awwali julusi li tasyahhud maqbulah ala sabi illa syahid as-sababa wal ilham fa yada'u sababa ala al-ibham wa yashiru biha ay yarfa'u haniyan laha illa qawlihi asyhadu an la. Jadi begini. Ya sudah begini. Tapi belum diginikan, belum diangkat. Nah, kapan dia diangkat? Ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu. Kan asyhadu an la ilaha illallah. Dia diangkat. Baru diangkat. Di beberapa mazhab sudah begini dulu. Ada di beberapa mazhab dia sudah ngangkat. Nah, yang menjadi masalah digerakkan. Maksud digerakkan itu Nabi menggerakkan dari sini ke sini. Itu menggerakkan. Nah, difahami beberapa pendapat Nabi menggerak-gerakkan. Nah, itu yang berbahaya. Jadi Nabi SAW menggerakkan, iya. Makanya bahasanya itu Nabi menggerakkan. Menggerakkan maksudnya dari bawah ke atas. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan begitu. Bukan menggerak-gerakkan. Kalau ini digerak-gerakkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna kadang-kadang dia menulis lafaz Muhammad. Lafaz Muhammad. Nulis lafaz Muhammad begitu. Nah, dia gerakkan tuh dia menulis. Nah, ini kalau dia niatnya main, maka hukumnya batal. Tapi kalau dia niatnya tadi memang niat menggerak-gerakkan begini, dan ini tidak membatalkan karena dia hanya satu jari. Dia gini-gini tidak membatalkan sholat. Tapi ini suatu hal yang tidak dianjurkan karena salah memahami daripada hadis Nabi SAW. Ini saya baca hadis Nabi SAW mengatakan di sini, langsung saja. Ra'ani Abdullah bin Umar wa ana Abbas bil hasa fi shalah falamman sarafana kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wada'a kafal yumna ala fakhidhihi al-yumna wa qabada asabiha kulliha wa asyara bi usbuhi allati talal ibham ila al-qiblah. Nah, wada'a kafal yusra ala fakhidhil yusra wa tadullu ala tahrik bal tanfih. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini seperti ini. Jadi meletakkan, dan ini tidak ikut digenggam. Jadi tidak begini. Tapi ini sudah berada di posisi menunjuk. Nah, kapan diangkatnya? Tadi illallah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ra'aitun Nabi wadi'an dirahul yumna ala fadhil yum rafi'an asbu sababah kad hana syai'an. Wa anna Rasulullah yushiru bi usbi idza da'a wa la yuharrikuha. Nah, Nabi mengangkat tapi tidak menggerak-gerakkan. Ini hadis riwayat
Abu Awanah, Abu Daud, dan Imam Baghawi, Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih. Wa ammal hadisul ladzi fihi yuhariku fala tasbut fihi lafdhah wa hiya syadzah lianna rawahu ahada asyara sigah falam yadhkur fihi tahrik. Di sini dikatakan bahwasanya apabila melihat hadis yang menjelaskan menggerak-gerakkan, itu sama sekali tidak ada sedikit pun yang mengiyakan, dan itu hadis syadz, hadis yang tertolak. Ini dikatakan 11 orang siqah meriwayatkan tanpa meriwayatkan dengan menggerak-gerakkan. Jadi tidak sama sekali digerak-gerakkan. Nah, sebagian dari kelompok sebelah ada yang menggerak-gerakkan, itu ada. Ala kulli hal, akan tetapi menurut para ulama-ulama kita di sini, atau terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah, li annal ahadits al ukhra laisa fiha isbatut tahrik, karena di hadis-hadis yang lain itu menjelaskan tidak adanya menggerakkan iya, tapi tidak digerak-gerakkan. Wallahu a'lam, seperti itu. Sebagian mazhab sudah ada yang begini, makanya illallah. Makanya kenapa telunjuk? Iya Bapak, telunjuk ini berbahaya, karena telunjuk ini mainnya ke hati. Oleh Bapak kalau ditunjuk orang agak marah kan, main hati. Tapi kalau gini, kau nih, wah katanya, kau nih, kau nih, tak dapat semua nih, pakai kau nih, maka illallah langsung enggak hati. Ustaz, macam mana kalau tak ada tangannya? Udah, jangan dibahas lah. Yang ada ya, mungkin begitu. Ya, kalau enggak ada ya udah. Iya, masa mau diganti dengan ini? Asyhadu alla ilaha illallah. Enggak, udah ini ya. Misalkan sallallahu alaihi tangannya enggak ada. Ya udahlah. Iya. Isyarah saja, dia isyarah, dia tetap dia menunjuk. Enggak perlu juga asyhadu alla ilaha illallah. Nanti orang yang sebelah-belah ketawa. Illallah. Ini apa? Biasanya. Apa? Enggak wajib. Artinya sunnah. Menggerakkannya hukumnya sunnah. Wah, wajib itu bacaannya, tapi menggerakkannya hukumnya sunnah. Allah a'lam. Sudah. Seorang yang tasyahud awal dan tasyahud akhir dan lupa bacaan tasyahudnya, apakah sholat tersebut sah? Bagaimana mengenai Islam sholatnya, Bapak? Yang kedua, jika seseorang sholat yakni setelah tasyahud akhir menyampaikan doa atas apa yang diinginkannya, lalu mengucapkan salam, apakah sholatnya tetap sah juga, Bapak? Mohon translate-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tasyahud awal dan tasyahud akhir maksudnya. Duduknya. Bacaannya, Pak. Bacaan. Berbolak-balik. Oh, enggak apa-apa. Ya, tasyahud awal lebih cepat saja. Tasyahud akhir itu agak sedikit lah lama. Tasyahud awal itu kan sama saja. Hanya saja diperpendek bacaan sholawat. Tapi tasyahudnya tetap sama. Enggak bisa enggak. Tasyahud awal kan setelah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian kita membaca sholawat. Dan sholawat yang kita baca itu kan pendek. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya kan? Atau ditambah lagi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung naik. Karena tasyahud awal diumpamakan Nabi SAW itu seperti Nabi itu duduk di atas bara api. Menggambarkannya itu saking cepatnya. Jadi tidak boleh lama-lama. Tasyahud awal itu tidak boleh lama-lama. Jadi tasyahud akhirlah yang dilamakan. Maka tasyahud akhir diambillah dengan sholawat Ibrahimiyah, untuk kemudian Nabi membaca sholawat Ibrahimiyah, kemudian nanti membaca doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar min fitnati masiihid dajjal. Itu di tasyahud akhir. Adapun tasyahud awal itu di sesingkat-singkat mungkin.
Tidak jadi masalah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi hanya saja tidak dianjurkan. Justru sunnahnya tadi untuk mempercepat, membedakan tasyahud awal dan akhir. Ada batasan sampai tahap itu ada saya tidak tahu. Apakah diperbolehkan Apanya? Apakah ada batasannya itu? Batasannya tadi hanya sholawat saja. Tidak dianjurkan lagi udah. Jadi sholawatnya tadi bahkan sebagian ulama, tapi sebagian lagi saking mereka itu bilang begini, cukup mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, udah selesai, tanpa menggunakan Sayyidina. Bahkan saking mereka tuh ingin apa? Ini sesuatu yang ringan, jangan diberatkan. Jadi untuk menambah Sayyidina aja jadi masalah. Nah, tapi bagi ulama kita beberapa kitab Imam Syafi'i ya, Imam Ibni Hajar mengatakan, Khatib Syirbini mengatakan enggak, artinya udah tambah saja, toh dengan menambah Sayyidina itu bukan sesuatu hal yang berat, kan enggak berat kita nambah Sayyidina. Jadi tambah saja Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, udah langsung naik. Nah, gitu. Itu batasnya tuh segitu, jangan ditambah. Tadi kalau telajak mau apa kan? Ya, langsung. Ya. Yang kedua apa tadi itu? Oh iya, dianjurkan. Nabi SAW tadi apabila Nabi SAW di tasyahud akhir memang agak lama, karena Nabi tidak pernah melepaskan 3 doa tadi. Pertama, Nabi SAW berlindung dari api neraka. Dan yang kedua, Nabi SAW berlindung dari azab kubur. Kemudian Nabi SAW berlindung daripada fitnahnya Dajjal. Kan itu. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnati masihid Dajjal. Nah, bahkan dalam riwayat yang lain Nabi membaca Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Artinya di situ ditambah. Nabi banyak berdoa. Nah, Nabi menambahkan untuk berdoa. Doa-doa yang ringan-ringan ditambah. Apalagi kan kalau seandainya imam itu masih lama. Imam lama, kita kan nunggu. Nah, kita udah baca assalamualaikum. Innaka Hamidum Majid. Baca doa. Allahumma azabil qabri min azabin nar wa min fitnati masihid dajjal. Masih belum ke imam nih. Baca lagi. Apalagi yang baca di yang doa. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Apalagi baca terus doa. Ya, sampai imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dan itu diperbolehkan. Ya. Sampai salam, tidak jadi masalah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kalau Ustaz tadi itu imam lama, makmum boleh meneruskan doa kan? Sekarang kalau imamnya tidak lama, ya, boleh. Ya, boleh. Karena dia sudah putus dari imam dan tidak ada lagi yang bisa membedakan rukun dengan rukun kan sudah selesai nih. Artinya imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, selesai. Nah, makmum masih doa, teruskan. Mau 1 jam pun enggak apa-apa. Ya. Apa aja doa terus. Ya, gitu. Enggak apa-apa. Ya, sujud. Kalau sujud masalah nanti dikira meninggal pula nanti imam. Kalau babnya jamaah jangan terlalu kasihan makmum. Allah. Doa apa aja boleh ya? Yang penting dalam Al-Quran itu misalnya la ilaha illa anta. Boleh. Sama-sama. Boleh. Nah, yang penting doa. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun. Doa itu yang paling afdal doa yang diambil dari Quran. Kemudian yang diambil dari hadis. Kemudian diambil dari ucapan para ulama. Ya, jangan doa ngarang sorang. Ngarang sorang ini bahaya. Tapi tak apa-apa lah, daripada tidak berdoa kan begitu. Oh, udah babnya itu memang udah mendesak dan apa, mau tahu lah kita doa bahasa kita lah. Ya Allah, pokoknya ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Gitu. Ini tak apa-apa, yang penting berdoa. Kalau cerita afdolnya kalimat doa itu diambil dari Al-Quran, dari hadis, kemudian dari para ulama-ulama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mau sakit. Apakah beda bukan orang yang sakit meninggal dengan orang yang biasa meninggal itu? Apakah penyakit itu beda? Sakaratul mautnya. Nah, kalau orang yang sakit itu nggak akan sama itu banyak yang berfungsi. Sakaratul maut itu ada orang sakitnya. Sakaratul maut itu tidak bisa dia sakit pun ketika dia sudah sakit 2 tahun misalkan, karena saraf-sarafnya lemah, kemudian dia merasakan tidak bakal sakit lagi. Anda tetap rasakan sakit, karena babnya ini tidak ada unsur mau nadi udah gimana pun enggak. Karena babnya itu ketika sakaratul maut itu, jadi dalam kitab itu mengatakan perumpamaan sakitnya itu seperti pedang yang ditebas 70 kali di tempat yang sama. Itu sakitnya sakaratul maut, seperti itu. Dan ketika malaikat itu mencabut, ibarat kapas itu ditempelkan di duri, ya, kemudian kapas itu dicabut. Kan tidak bisa mencabut kapas itu langsung, karena dia nempel di duri-duri kan, maka diambilnya satu-satu, bersihkan. Nah seperti itulah sakaratul maut. Makanya para ulama itu ketika meminta kepada Allah, doanya tidak ada lain. Ya Allah, takdirkan aku ya Allah, ketika sakaratul maut itu datang, hadirkan wajahnya Rasulullah. Para habaib, para ulama itu berdoanya seperti itu. Kenapa minta hadirkan wajahnya Rasulullah? Dengan memandang wajah Rasulullah, rasa sakit itu hilang. Hilang rasa sakit itu. Karena apa? Yang dipandang itu wajah Nabi. Jadi wajah Rasulullah itu indah, sakit itu tidak terasa. Sakit, tapi tidak ada terasa. Makanya beruntunglah orang yang ketika meninggal itu sebentar. Misal kita punya keluarga, baru gak saya tinggal 2 menit, balik sudah tinggal. Itu nikmat berarti. Sakaratul mautnya nikmat. Ada orang meninggal lagi sujud, meninggal. Nyaman berarti. Saya sering dipanggil orang kalau lagi sekarat itu, sering betul udah. Ada yang sampai 24 jam, ada yang setengah hari, dari jam 2 sampai jam subuh. Itu kayak mau payah mau lepas. Dan itu memang dirasakan. Siapa yang merasakannya? Di antaranya sahabat Rasulullah, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendahulukan istrinya daripada ibunya. Ketika dia menikah, ibunya itu tidak diperdulikan. Ibunya cemburu, ibunya. Lalu kata ibunya, aku tidak akan pernah meridhoimu. Udah, pulang deh. Sampailah si Alqomah ini meninggal, tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Sahabat Pak, bukan kita nih. Kita pakai sahabat ya begini. Lalu datanglah seorang sahabat kepada ibunya tadi atas perintah Rasulullah. Tidak mau ibunya. Perintah lagi, tidak mau lagi. 3 kali. Sehingga terakhir Rasulullah datang sendiri kepada ibunya. Wahai ibunda, kalau kau tidak mendatangi anakmu, maka aku akan bakar dia. Aku akan bakar dia hidup-hidup. Rasulullah cuma ingin nakutkan dia. Bukan Rasulullah ingin bakar, enggak. Karena yang namanya sifat ibu, walaupun sejahat apapun anak, dia akan rasakan itu anaknya. Jadi, iya ya Rasulullah, aku akan datang ke sana. Akhirnya datang sama Rasulullah. Nah, ketika didekati sama ibundanya, dibisikkan begitu, tidak lama lepas. Nyaman sakaratul maut tuh. Setelah penguburan ditanya sama Rasulullah, wahai ibu, ada apa dengan anakmu? Ceritalah, wahai Rasul, setelah dia menikah, aku tidak pernah diurusnya lagi. Aku bukan minta urus, enggak. Aku hanya minta butuh perhatian anakku. Aku yang membesarkannya.
aku yang mendidiknya, tapi dia lupakan aku, dia istrinya dia banggakan, ini apa semuanya untuk istrinya waktunya. Aku tidak ada sedikit pun waktu untukku. Maka aku sakit hati ya Rasulullah. Nah, inilah azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sahabat tersebut. Tapi alhamdulillah, artinya ibunya meridhai dia. Maka ibu kalau punya suami baik sama ibunya, ibu jangan cemburu. Itu adalah suatu hal yang kewajiban bagi seorang suami. Jadi bapak pun sebagai seorang suami, kita sebagai seorang suami, surga kita tak akan pernah berpindah. Surga kita tetap ada pada telapak kaki ibu kita. Tapi kalau istri setelah dia menikah dengan kita, surganya bukan lagi pada ibunya, tapi surganya itu ada pada kita. Kalau dia taat sama kita, dia surga. Kalau dia durhaka kepada kita, maka tempatnya neraka. Nah, itu udah. Jadi kita sebagai seorang suami ya harus bisa, haknya ibu, haknya istri ya pasti tidak boleh diteledorkan. Kan begitu? Itu sakaratul maut di waktu itu. Artinya siapapun akan merasakan sakaratul maut, kecuali orang yang syahid tidak merasakan dia. Dia tidak merasakan langsung, lepas ya. Enak begitu, meninggalnya itu enak, lepas daripada sakaratul maut. Allah alam. Tapi semuanya pasti merasakan sakaratul maut. Hanya saja sedikit atau pelan tadi. Ada yang pakai model pakai tahe. Ini yang makan nih. Pakai kira nak lepas. Rupa malaikat main kan lagi. Tuh terjengap-jengap. Ada yang sampai melepah-lepah. Macam ayam kena potong. Masya Allah. Tak lepas-lepas nyawanya. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita. Makanya doa selamat itu mengatakan Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami kelak nanti apabila sakaratul maut itu datang menjemput kami. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.